Anda lagi dalam proses menurunkan berat badan dan Anda sedang menjalankan diet dengan cara menghitung kalori, menghitung defisit kalori, bagaimana? Mudah atau ribetkah? Ya, kemungkinan besar jawabannya adalah sangat sulit dan ribet sekali cara menghitung kalori itu. Dan mengapa diet dengan cara menghitung kalori itu lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya? Opini saya Dr. Roy kali ini akan membahas hal tersebut dan menjawab hal tersebut. Mengapa diet dengan cara menghitung jumlah kalori itu sangat sulit sekali dan besar kegagalannya. Opini saya Dr. Roy adalah satu channel yang memberikan wawasan kesehatan dengan cara mengubah pola hidup dan pola makan yang lebih sehat lagi, sehingga mengurangi ketergantungan Anda terhadap obat-obatan dan mencapai kesehatan yang optimal dengan cara sealami mungkin. Kembali pada tema kita, yaitu mengapa terjadi kegagalan pada diet yang menghitung kalori, terutama untuk mendapatkan defisit kalori. Ya, untuk mendapatkan penurunan berat badan, bagi Anda yang mengalami problem obesitas, tentu saja banyak yang mengatakan harus defisit kalori kan. Antara kalori yang masuk ke dalam tubuh Anda atau melalui makanan, itu harus lebih kecil dibandingkan dengan kalori yang Anda keluarkan sebagai dalam bentuk aktivitas. Oke, sebagai contoh ilustrasi ini, sebuah donat dengan sekitar 250 kalori, itu untuk menghabiskan kalori yang ada di dalam donat tersebut yang masuk ke dalam tubuh kita, maka Anda harus melakukan exercise dalam bentuk jogging selama 1 jam. Padahal mungkin Anda tidak hanya makan 1 donat saja, bisa 2-4 donat kan, ataupun ditambah dengan minuman manis lainnya. Energinya sudah sangat berlimpah sekali. Berapa lama Anda harus menghabiskan waktu Anda untuk jogging? Ya, tentu saja lebih dari 1 jam kan. Jogging 1 jam saja sudah sangat berat, padahal hanya untuk menghabiskan kalori 1 donat. Dan inilah mengapa defisit kalori dengan cara menghitung kalori itu sangat sulit sekali dilakukan. Menurut saya tidak realistis, ya, karena dengan makan 1 donat harus lari dengan jogging itu selama 1 jam. Rasanya sulit sekali kan untuk melakukannya. Belum lagi dari sisi penghitungan kalori yang masuk, ya, dalam bentuk makanan. Anda harus membawa kemana-mana timbangan makanan untuk menghitung berapa berat makanan yang Anda akan makan, ya, dan dicocokkan dengan konversikan dengan tabel kalori dari makanan tersebut. Itu sudah membuat Anda kesulitan. Jadi, belum lagi akurasi dari makanan yang diukur tadi itu, apakah benar kalorinya seperti yang diperkirakan atau diperhitungkan itu. Tentu saja tidak akurat. Contoh saja kembali pada donat. Ada donat yang 300 kalori, ada donat yang hanya 250, bahkan ada yang sampai 500 kalori. Itu tergantung dari jenis tepung yang dipergunakan, jumlah tepungnya, atau jumlah bahannya, kemudian jenis dari gula yang dipakai, ataupun jumlah gula yang dipakai, kemudian toppingnya dengan berbagai macam topping dan berbagai macam gula yang dipakai, tentu saja itu juga akan berbeda kalorinya kan. Nah, dari satu jenis makanan saja itu bisa berbeda-beda kalori ketika bentuk maupun yang memproduksi berbeda. Nah, itu betapa ribetnya tentang kalori. Belum ketika kita harus menghitung berapa kalori yang harus kita keluarkan, ya, dalam bentuk berbagai macam aktivitas. Karena itu kalori yang keluar tergantung dari jenis aktivitasnya. Kemudian massa otot yang dimiliki seseorang itu juga akan berpengaruh pada pembakaran kalorinya. Kemudian usia. Semakin tua usianya, maka pembakaran dari kalori juga semakin rendah. Lalu medan yang dipakai untuk aktivitas fisik tersebut. Contohnya ketika jogging tadi itu, apakah naik turun atau landai saja datar? Tentu saja berbeda. Suhu ketika itu juga mempengaruhi. Suhu dingin akan membuat peningkatan pembakaran kalori dibandingkan dengan suhu panas. Ya, nah banyak faktor yang mempengaruhinya. Sehingga sulit sekali mengukur akurasi dari kalori yang keluar. Meskipun Anda pakai jam tangan pun yang smartwatch yang bisa menghitung kalori, itu pun apakah bisa dipastikan sangat akurat? Saya rasa tidak. Karena 1 jam dengan jenis jam ini juga berbeda dengan jenis jam yang lainnya. Sehingga akurasinya juga sulit dipastikan. Nah, itu betapa sulitnya menghitung kalori, terutama untuk mendapatkan defisit kalori bagi Anda yang ingin menurunkan berat badan dengan cara diet menghitung kalori. Sangat sulit sekali dan kegagalannya sangat tinggi. Itulah alasannya mengapa menghitung kalori itu menjadi gagal dalam menurunkan berat badan. Ya. Lalu, apakah harus menyerah begitu saja? Tentu saja tidak. Daripada Anda memperhatikan kalori, lebih baik Anda memperhatikan makronutrisinya atau nutrisi besar yang terkandung dalam makanan Anda. Coba kita bandingkan antara
satu buah donat dengan 300 kalori dan sepotong daging dengan 300 kalori yang sama ya jumlahnya kalorinya. Tetapi donat ini akan membuat Anda menjadi gemuk. Sedangkan daging ini tidak akan menjadi gemuk bagi Anda. Mengapa demikian? Saya bahas mengenai hal ini ya, supaya Anda juga ada solusi daripada Anda menghitung kalori, lebih baik Anda perhatikan makronutrisinya. Ya. Makronutrisi itu ada 3. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah lemak, yang ketiga adalah protein. Yang dipakai utama sebagai sumber energi atau kalori itu ada 2, yaitu karbohidrat dan lemak. Ya. Protein ini bila kondisi tertentu saja baru dipakai sebagai energi. Protein lebih banyak sebagai zat pembangun ataupun sebagai zat-zat pendukung yang lainnya. Ya. Tubuh ini membutuhkan protein agar menjadi lebih sehat dan lebih berfungsi. Nah, kembali pada sumber energi. Karbohidrat sebagai sumber energi utama, karena karbohidrat ini murni sebagai energi. Ya. Tidak ada fungsi lain di dalam tubuh kita. Karbohidrat ini tidak difungsikan pada fungsi yang lainnya, hanya murni energi. Sedangkan lemak, itu selain sebagai energi, juga sebagai penyusun dinding sel, sebagai pelarut vitamin A, D, dan A, D, E, K, ya. Kemudian juga sebagai membantu sistem imun dan berbagai macam fungsi lainnya. Kita bahas 2 sumber energi ini ya. Yang pertama kita bahas dulu adalah sumber energi dari karbohidrat. Contohnya donat. Ya, donat itu dominannya adalah karbohidrat. Ya, yang terbuat dari tepung berarti karbohidrat. Sumber karbohidrat itu adalah nasi, makanan pokok ya, nasi, mie, jagung, umbi-umbian. Kemudian yang sekarang banyak juga adalah gula dan tepung-tepung ya. Hampir semua makanan sekarang kan mengandung tepung ataupun terbuat dari tepung ataupun dibalut dengan tepung kan, jadinya sehingga karbohidrat itu mudah kita dapatkan. Mudah didapatkan ya. Kita bahas dulu apa dampak karbohidrat dalam tubuh ini ya. Karbohidrat itu bisa memberikan rasa kenyang bila dalam jumlah yang sangat besar ya, relatif besar, sehingga dia bisa meregangkan lambung. Ketika lambung Anda teregang, maka lambung ini akan mengirim sinyal ke otak sudah cukup, berhenti makan ya. Tidak bisa diterus-teruskan. Jadi dari sisi volume harus penuh full ya, sehingga teregang. Kemudian ketika makanan itu sudah masuk atau karbohidrat sudah masuk ke dalam tubuh, akan diubah menjadi glukosa atau gula darah. Dan sehabis Anda makan, maka glukosa darah kita akan naik tajam, naik tinggi. Nah, ketika naik tinggi itu akan memicu keluarnya hormon yang disebut sebagai hormon insulin. Hormon insulin itu akan menurunkan gula di dalam darah secara cepat. Terjadi crash, ya, seperti pesawat itu turun drastis, ya, crash dia, glucose crash. Ketika terjadi crash seperti itu, turun drastis, maka otak relatif kekurangan gula. Maka dia akan memerintahkan cari gula lagi, cari karbohidrat lagi. Akibatnya Anda craving, merasa lapar, merasa membutuhkan yang manis-manis, yang gurih-gurih dari karbohidrat. Anda makan lagi kan jadinya. Nah kalau seperti itu, kapan mau kurusnya? Kapan bisa terjadi kurusnya atau langsingnya? Kapan turun berat badan kalau ternyata Anda dipicu untuk makan terus? Itu akibat dari insulin ya. Selain itu, insulin selain menurunkan gula darah, dia juga ternyata mencegah terjadinya pembakaran lemak. Bagi Anda yang obesitas, tentu saja timbunan lemak Anda sangat tinggi. Dan ketika insulin keluar cukup tinggi, maka dia akan menghentikan pembakaran lemak. Sebenarnya tubuh kita senantiasa membakar lemak ya, tetapi ketika insulin tinggi, di-stoplah pembakaran. Malah yang terjadi adalah ekses karbohidrat itu akan disimpan sebagai lemak. Mengapa terjadi ekses? Karena Anda makan karbohidrat lebih banyak, tetapi Anda tidak mempergunakannya sebagai energi atau kalori itu dipergunakan. Ya, dengan cara apa? Moving, bergerak. Tapi yang sekarang justru aktivitas lebih banyak sedentary alias mager, malas gerak, ya, makannya juga lebih banyak, ya, makan karbonya lebih banyak. Akibatnya insulin akan mengubah gula menjadi atau karbohidrat menjadi lemak di dalam tubuh ini. Maka tubuh Anda makin berlemak. Karena itu, meskipun Anda menghindari lemak, tetapi memperbanyak karbohidrat, konsekuensinya adalah tubuh Anda berlemak, alias obesitas. Nah, itu dari karbohidrat. Oke, sekarang kita pindah ke makronutrisi yang lainnya, yaitu lemak. Ketika Anda makan lemak, sepertiga lambung saja, 30% dari kapasitas lambung, lemak akan memicu rasa kenyang. Kok bisa? Ya, lemak memicu hormon atau merangsang hormon kenyang. Apa saja hormon kenyang itu? Yaitu leptin, CCK, peptide YY atau PYY. Ya, hormon-hormon ini akan aktif ketika dipicu dengan konsumsi lemak dan protein.
ya. Sehingga sepertiga lambung saja Anda sudah merasa kenyang, ya. Tidak perlu ditambah lagi, ya. Dan tips yang lainnya, tambahan ya, bahwa hukum ini atau reaksi hormon kenyang ini ternyata dipakai atau dimanfaatkan oleh restoran yang melakukan all you can eat dengan menunya banyak daging, ya, banyak sumber-sumber hewani, ya. Dengan cara bila Anda kelebihan mengambil dari makanan tersebut dan tidak bisa menghabiskannya, maka Anda kena denda. Ya, jadi Anda harus mengira-ngira berapa yang harus Anda makan karena harus habis. Ya, seperti lambung saja tidak banyak berarti kan? Jadinya itulah bisnis, dipakai bisnis untuk restoran all you can eat jadinya. Ya, itu tambahan saja. Kembali pada lemak tadi itu, ketika masuk merangsang hormon kenyang, kemudian di dalam dia juga dipakai sebagai energi asal karbohidratnya rendah sehingga insulin tidak keluar, ya. Insulin tidak keluar banyak, akibatnya lemak itu diperkenankan untuk dibakar, baik lemak di dalam tubuh kita sendiri maupun lemak dari makanan itu juga dibakar, ya. Dan kita akan lebih banyak energinya ketika kita membakar lemak, ya. Pembakaran gula itu menghasilkan 1 gram pembakaran gula karbohidrat itu menghasilkan 4 kalori. Sedangkan pembakaran lemak itu menghasilkan 9 kalori, lebih banyak jadinya. Sehingga kita lebih fit, bukan fit ya, lebih energi. Sehingga untuk aktivitas Anda seperti tidak kekurangan energi, karena energinya berlimpah. Ya. Tetapi kalau ternyata lebih banyak yang diproduksi dalam bentuk keton, tadi itu keton sebagai sumber energi dari pemecahan lemak, kelebihan, maka keton ini yang menarik dan ini yang bagusnya adalah keton ini tidak disimpan atau diubah lagi menjadi lemak. Tetapi kelebihan dari produksi keton tadi itu, bila tidak digunakan sebagai energi, maka dibuang melalui nafas maupun juga melalui urin. Ya. Karena itu pada orang yang berpuasa itu pasti membakar lemaknya. Ya, ketika kelebihan pembakaran lemaknya, maka bau nafasnya akan seperti bau keton. Nah, solusinya bagaimana kalau Anda takut bau keton itu mengganggu sekitarnya? Perbanyak minum. Dengan minum, maka lebih banyak keton itu dibuang melalui urin jadinya. Itu keunggulannya. Ekses keton, kelebihan keton akan dibuang. Ekses kelebihan dari gula akan jadikan lemak. Karena itu, ketika Anda makan lemak, justru terjadi pembakaran lemak. Lemak Anda berkurang. Itulah jawabannya mengapa ketika Anda makan lemak justru makin langsing jadinya, tidak makin gemuk. Dan ini sudah saya lakukan selama kurang lebih 7 tahun. Ya. Saya dulu obesitas, ketika saya mempergunakan banyak lemak, ya, ataupun sumber hewani yang saya konsumsi, ternyata berat badan saya justru menjadi langsing, ya, turun. Ya, dan tidak terjadi obesitas lagi. Nah, inilah pentingnya Anda memperhatikan makronutrisi dibandingkan dengan menghitung kalori. Sekali lagi, sama-sama 300 kalori kan, tapi yang terjadi di dalam tubuh berbeda jadinya. Ya, justru lebih efektif dan efisien, yaitu 300 kalori dari sepotong daging dibandingkan dengan 300 kalori dari donat yang banyak karbohidratnya. Kalau daging lebih banyak protein dan lemaknya. Ya, jadi itulah yang harus diperhatikan. Kemudian keunggulan lain, yaitu tadi kita ngomong makronutrisi. Pada makronutrisi daging, ya, produk hewani, itu mikronutrisinya, mineral dan vitaminnya relatif jauh lebih lengkap daripada karbohidrat, sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat bahkan kadang-kadang disebut sebagai junk food, makanan kosong sebenarnya. Karena tidak ada mikronutrisinya, hanya makronutrisi saja, hanya kalori saja yang terjadi, yang ada. Nah, karena itu inilah keuntungannya ketika Anda konsumsi makronutrisi lemak dan protein. Karena itu bagi Anda yang ingin menurunkan berat badan, bagi Anda yang obesitas, saya sarankan untuk melakukan diet rendah karbohidrat, serendah-rendahnya, tetapi tambahlah lemak dan protein dalam menu Anda. Salah satu diet jenis ini adalah diet keto. Kalau Anda tertarik dengan diet keto itu, Anda bisa simak pada link di bawah ini yang saya cantumkan. Silakan cek di situ ya. Di situ akan ada apa sih diet keto itu, kemudian bagaimana memulai diet keto, dan bagaimana beradaptasi dengan diet keto itu. Ya, apa problemnya di awal-awal ketika Anda melakukan perubahan pola makan ini dengan melakukan diet keto, dan bagaimana solusinya sudah saya jelaskan di sana. Anda bisa klik di situ ya. Demikian informasi saya mengenai mengapa diet menghitung kalori itu banyak gagalnya, dan sarannya adalah
memperhatikan makronutrisi terutama lemak dan protein. Bila informasi ini bermanfaat, bisa bagikan pada yang lainnya. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe agar channel ini terus berkembang dan dirasakan manfaatnya oleh banyak orang jadinya, ya. Dan banyak orang menjadi lebih sehat lagi, lebih kuat, dan kita bersama-sama menjadi bangsa yang sehat jadinya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Salam sehat dari saya, stay healthy.